Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetya, PPG Prajabatan 2021, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Uji Kompetensi Kinerja UKIN, Program Pendidikan Profesi Guru, periode 6 tahun 2022, dengan menerapkan layanan konseling kelompok topik penurunan prestasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum kesini pelajaran siapa? Seni budaya. Seni budaya. Bu Ayu ya? Iya. Iya. Sebelumnya kalian sudah tahu belum kenapa dipanggil ke sini? Belum tahu ya? Nah, nanti akan Bapak jelaskan kita di sini akan melaksanakan kegiatan apa. Nah, tapi sebelum itu, sebelum memulai kegiatan, silakan kalian berdoa dulu. Ada salah satu yang memimpin doa ya menurut kepribadian masing-masing ya, kepercayaan dan kepribadian masing-masing. Ya, silakan Ibu Mega. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada kali ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doanya dalam hati saja, dimulai dari sekarang. Baik, doa selesai. Terima kasih yang memimpin doa. Nah, kenapa kalian dipanggil ke sini? Nah, sebenarnya hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, ada yang sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum pernah ya? Belum pernah? Belum. Nah, tentu pengertian konseling kelompok juga belum tahu kalian ya? Nah, kenapa kalian dipanggil ke sini akan melaksanakan konseling kelompok? Dan konseling kelompok itu, ada yang tahu konseling kelompok? Belum tahu. Nah, konseling kelompok itu adalah menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama-sama. Nah, kalian di sini, yang ke sini adalah dimintai bantuan atau untuk menyelesaikan masalah yang nantinya akan didiskusikan secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, itu konseling kelompok. Jadi di sini kalian akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada asas-asas konseling kelompok. Ada yang tahu asas-asas konseling kelompok? Belum tahu ya, karena belum pernah melaksanakan kajian tadi ya. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Di dalam konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu yaitu di mana konseling kelompok ini dilaksanakan secara tertutup. Yang tahu permasalahan konseling kelompok, yang tahu permasalahan yang dibahas di dalam kelompok itu cuma pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, di sini pemimpin kelompoknya Bapak dan kalian anggota kelompok. Nah, itu asas kerahasiaan nantinya akan tidak boleh keluar. Baik anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok tidak boleh membahas keluar ke selain anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Paham ya? Nah, yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, keterbukaan ini kalian di dalam kelompok ini dituntut untuk terbuka, mengungkapkan permasalahan, mengungkapkan solusi, mengutarakan pendapat. Ya? Jadi jangan diem, jangan tertutup. Kalian harus terbuka. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan artinya kalian datang ke sini, kalian datang ke ruangan ini atas dasar sukarela, atas dasar sukarela dan ingin memang menyelesaikan masalah dan ingin memberikan solusi terhadap permasalahan temannya. Itu ya. Nah, yang keempat ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu adalah menaati peraturan-peraturan yang ada. Jadi di dalam konseling kelompok ini nanti ada kontrak konseling. Kontrak konselingnya nanti diisi.
oleh kalian semuanya. Nah, begitu. Ada yang keempat itu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu adalah asas di mana kita harus menaati aturan-aturan yang ada dalam konseling kelompok. Di mana asas kenormatifan itu yang nantinya berhubungan dengan kontrak konseling. Nanti kalian mengisi kontrak konseling yang sudah Bapak bagikan nanti. Tidak boleh keluar pada saat konseling, tidak boleh membahas masalah yang lain, dan aturan-aturan yang harus ditaati. Itu asas kenormatifan. Nah, sejauh ini sudah paham? Sudah paham ya. Nah, udah. Kenapa kalian dipanggil ke sini? Kenapa kalian mengikuti kegiatan ini? Tentunya kalian bertanya-tanya ya. Jadi, Bapak pada pekan lalu Bapak melaksanakan asesmen di kelas kalian yang angket yang Bapak bagikan kemarin. Itu merupakan asesmen atau AKPD, analisis kebutuhan peserta didik. Nah, dan juga Bapak melakukan cross check ke wali kelas kalian tentang bagaimana kehadiran kalian dan juga bagaimana aktifan kalian di kelas dan juga prestasi kalian di kelas. Nah, untuk saat ini kita akan membahas penurunan prestasi belajar. Nah, artinya kenapa kalian dipanggil sini? Artinya yang ada di sini adalah yang mengalami permasalahan tersebut, mengalami penurunan prestasi belajar menurut AKPD dan cross check Bapak ke wali kelas. Nah, akhir-akhir ini nama-nama yang Bapak sebutkan, nama-nama yang Bapak panggil di sini tadi mengalami penurunan prestasi belajar. Benar ya? Benar. Nah, untuk itu kalian harus sudah dipahamkan kan tadi di awal bahwa pengertian konseling kelompok itu apa, asasnya apa. Nah, sekarang tujuan konseling kelompok. Nah, mengapa kalian dipanggil ke sini? Mengapa kalian Bapak sebut namanya tadi? Nah, ini berhubungan dengan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah bersifat diskusi bersama teman-teman sebaya. Nah, dari kita berdiskusi, nanti kita akan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Tujuannya adalah kalian nanti mampu menjelaskan gejala penurunan prestasi belajar. Apa gejala yang kalian alami? Mengapa? Nah, yang kedua adalah mampu mengemukakan penurunan prestasi belajar pada dirinya. Prestasi belajar yang menurun itu yang seperti apa? Apakah kalian di mata pelajaran apa? Nanti disebutkan masing-masing. Nah, yang ketiga adalah mampu mengasumsikan faktor-faktor yang membuat prestasi kalian menurun. Apa saja? Kalian sebutkan. Nah, yang terakhir adalah mampu mengelola supaya tidak mengalami penurunan lagi, supaya meningkatkan prestasi belajar lagi, tidak menurun lagi. Sampai di sini paham ya? Paham. Nah, selanjutnya Bapak pertegas lagi. Jadi di sini tadi kita sudah siap untuk ke tahap selanjutnya. Siap ya. Siap. Nah, Bapak ini ada kontrak konseling. Kontrak konseling ini tujuannya supaya kita berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan konseling ini. Ya. Nah, sebelum Bapak mengasihkan kontrak konseling ini, kalian tentu sudah paham dengan
apa itu konseling kelompok tadi? Sudah. Asas-asas sudah. Aturan-aturannya sudah juga, sudah paham ya. Sekarang kita bagikan kontrak konseling dan kalian isi. Sudah dapat semua? Sudah. Kalian isi nanti sekarang inilah kalian isi lalu nanti kumpulkan ke bapak lagi ya. Sudah ya? Sudah diisi semuanya? Sudah. Kita kumpulkan kembali. Ya. Sudah mengisi kontrak konseling. Bapak harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai nanti kegiatan ini ditutup dengan menyelesaikan solusi-solusi permasalahan yang kita alami ya. Nah, kita akan melaksanakan konseling selama 30 menit ke depan. Nah, bagaimana? Setuju? Setuju ya. Nah, sekarang sebelum kalian mengungkapkan permasalahan yang kalian alami, di sini Bapak punya media. Media ini menunjukkan untuk mengukur ukuran permasalahan kalian. Nah, tentu media ini akan bisa menggambarkan seberapa dalam permasalahan yang kalian alami dan seberapa dangkal permasalahan yang kalian alami. Nah, namanya scaling question. Bisa dilihat di layar. Nah, scaling question ini ke sana boleh. Scaling question ini adalah untuk mengukur permasalahan kalian. Nah, dari 1 sampai 10, kira-kira permasalahan kalian itu di angka berapa sekarang ini? 9 Pak. 9 sama. Yang ini? Saya sama 9. Untuk Rafli? 8. Sebelahnya? 7. Sebelahnya? 8. Ini sebelahnya? 8. Semuanya berapa? 9. Semuanya? 8. 6. Semuanya? 7 ya. Nah, sebelum kita selesaikan permasalahan, tentunya kalian masih tinggi ya, masih tinggi tingkat permasalahan kalian, masih dalam proses penyelesaian, jadi masih tinggi. Nah, bahwasanya dari analisis, dari asesmen yang sudah Bapak lakukan, bahwa kalian mengalami penurunan prestasi belajar ini. Nah, penurunan prestasi belajar itu kan banyak, dari beberapa mapel, dari mungkin mid semester, dari semesteran, kan banyak nih. Nah, mungkin mulai dari sebelah kanan Bapak, kira-kira penurunan belajar seperti apa? Mata pelajaran apa ya? Matematika ya. Sebenarnya IPS. Mayoritas yang IPS ya. Yang selanjutnya informatika. Hah? Informatika. Selanjutnya IPA. Sebelahnya apa? Matematika. Bahasa Inggris. Ini? Sejarah, Pak. Sejarah. Oh, sama kayak yang IPS tadi. Karena kalau IPS dulu kan. Sebelahnya? Bahasa Inggris. Sebelahnya lagi? Matematika. Sebelahnya?
bahasa Inggris. Ya tentu di mata pelajaran apapun pada saat ini konteksnya kalian adalah mengalami penurunan prestasi belajar. Nah, prestasi belajar itu sebenarnya banyak faktor penyebabnya. Jadi setiap orang pasti mengalami kejenuhan belajar, pasti mengalami banyak sekali problem belajar, banyak sekali yang mempengaruhi faktor-faktor yang melatar belakangi kalian mengalami penurunan prestasi belajar. Baik, tadi sudah mengungkapkan bahwa kalian di pelajaran-pelajaran tertentu tentunya kalian punya banyak permasalahan dan banyak mengalami penurunan prestasi belajar di pelajaran-pelajaran tertentu. Itu berbeda-beda kan? Tapi dalam konteksnya di sini kalian mengalami penurunan prestasi belajar. Nah, sekarang kalian sebutkan penurunan prestasi belajar yang seperti apa yang kalian alami? Apakah dalam mid semester? Dalam ulangan akhir semester, Pak. Ulangan akhir semester? Ya. Sangat drastis atau bagaimana? Menurut sangat drastis, dari awal nilai sangat bagus dan menurut sangat Drastis ya? ya. Rata-rata begitu atau? Iya. Tidak. Ini kenapa? Ini sangat drastis ya menurutnya. Iya. Dari pertamanya nilai itu bagus, pada akhir semester nurun drastis nih kalau sama. Ada yang lain mungkin yang tidak begitu drastis, yang tidak begitu drastis, atau drastis galau? Drastis semua ya. Nah, rata-rata ya. Iya. Nah, kita jadi permasalahannya di sini bersifat homogen nih, sama semua. Dari yang nilainya pertamanya bagus langsung anjlok jadi jelek. Nah, tentu itu membuat kalian bertanya-tanya pada diri kalian, kenapa hasil belajar kalian sampai begitu turunnya. Ada yang berperasaan seperti itu? Iya. Bagaimana? Ceritakan dulu salah satu. Ceritakan kenapa bisa menurun, apa yang kalian bingungkan? Karena terlalu sering bermain di Pak, sampai lupa waktu dan lupa dengan pelajaran di sekolah. Terlalu sering bermain game. Iya, Pak. Berarti di sini Tama sudah menyadari nih penyebabnya apa? Iya, Pak, sudah menyadari. Di sini ada yang belum menyadari nih kenapa turun prestasi belajar. Ada yang belum menyadari? Tidak ada. Sudah menyadari ya. Nah, kira-kira nih, mulai dari kiri Bapak sebelah sini, kenapa? Penyebabnya apa? Prestasi belajar itu bisa menyebabkan? Karena ini dipengaruhi oleh teman. Dipengaruhi oleh teman. Jadi ikut teman. Ya. Problem ya. Jadi mempengaruhi di sekolah. Contoh problemnya seperti apa? Masalah keluarga. Keluarga. jadi tidak bisa konsentrasi di sekolah belajar. Dari sebelah kiri Bapak untuk mengungkapkan penyebab permasalahan penurunan prestasi belajar yang dialami. Ayo coba diungkapkan. Karena sering dipengaruhi oleh teman Pak yang mengajak bolos sekolah. Jadi dipengaruhi oleh teman ya. Iya Pak. Jadi ikut terpengaruh. Iya. Itu penyebabnya. Nah, selanjutnya sebelahnya. Ya, saya sempat ada problem di rumah, tidak lain dari masalah keluarga. Jadi terpengaruh juga di sekolah. Keluarga ya. Jadi berpengaruh dan berdampak pada prestasi belajar di sekolah. Karena tidak bisa konsentrasi
dalam belajar karena terus terpikir. Oh. Selanjutnya? Saya karena keseringan main HP Pak, jadi tidak fokus untuk belajar sekolah. Seringan main HP ya? Iya Pak. Terlalu menghabiskan waktu. Iya Pak. Oke, selanjutnya sebelahnya? Mungkin kurang bisa memanajemen waktu Pak, karena biasanya juga belajar di rumah tuh Pak, ulang pelajaran yang di sekolah karena sibuk di rumah jadi kurang masuk gitu pelajaran. Manajemen waktunya Iya. berantakan, Iya. jadi kurang. Oke, selanjutnya? Kalau saya sih Pak karena kebanyakan main Pak, hingga lupa waktu dan tidak sempat belajar Pak. Kebanyakan main. Jadi kalau di rumah, keluar rumah terus main, ya. Oke. Jadi itu yang sebelah sini sudah mengungkapkan semuanya. Nah, sekarang sebelah kanan Bapak. Karena saya sering bermain game Pak, karena diajak teman saya yang satu ini Pak. Oh, berdua ya? Iya. Main game. Oh, sama Tama tadi ya? Iya. Tama. Main game apa kira-kira? Mobile Legends Pak. Mobile Legends. Iya. Jadi saking sudah bermain game, sudah ini keseringan ya. Iya Pak. Jadi ya itu salah satu penyebab juga, penyebab penurunan prestasi belajar, apalagi sampai lupa waktu. Selanjutnya si Rafli, yuk. Karena sering bergadang Pak, Sering begadang. Begadang itu ngapain biasanya? itu main game. Oh, main game juga. Begadang, jadi kesiangan. Iya Pak, sama tidur di sekolah. Tidur di sekolah. Iya, Jadi itu penyebabnya. iya, Padahal bagus nilainya dulu. iya. Sekarang turun. Tapi semuanya sudah menyadari ya penyebab-penyebabnya apa. Iya Pak. Nah, selanjutnya Kalau saya sendirinya sih Pak, permasalahannya ada di pergaulan Pak. pergaulan ya. Jadi sama seperti Rehan tadi ya, Iya. terpengaruh oleh teman-temannya. Nah, tapi sudah menyadari benar itu yang mengalami yang mempengaruhi prestasi belajar. Benar Pak. Benar ya. Nah, oke, sebelahnya Karena keseringan main HP Pak. seringan main HP ya. Iya. Oh, jadi mayoritas sih dari beberapa permasalahan dan penyebab yang kalian ungkapkan itu karena keseringan bermain HP. sosmed ya. Iya Pak. Terutama yang cowok-cowok ini pasti bermain game dan yang cewek-cewek ini ya pasti bersosial media ria ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kalian sudah menyadari bahwa itulah penyebabnya. Nah, kira-kira dari sekian permasalahan yang sekian penyebab yang kalian alami, itu permasalahan apa yang penyebab apa yang paling dominan terjadi? Bermain handphone. Main handphone ya. Iya. Nah, sekarang Bapak minta ini solusi dari kalian, solusi dari bukan solusi. Sekarang kalian ungkapkan apa dampak bermain handphone? Merusak pikiran. Rusak pikiran, Menyebabkan kurangnya konsentrasi Pak dalam belajar. kurangnya konsentrasi. Iya. Nah, tentu banyak ya dampaknya bermain handphone ya. Iya, Pak. Nah, tapi konteks kali ini adalah bermain handphone yang menyebabkan penurunan prestasi belajar. Jadi bermain handphone itu menurunkan motivasi belajar juga berarti ya. Dari permasalahan atau penyebab yang kalian ungkapkan tadi, tentunya yang paling dominan adalah bermain HP, bermain HP ya, bermain handphone. Nah, tentu bermain handphone itu dalam konteks yang kita bahas ini adalah menurunkan motivasi belajar berarti. Dalam artian bermain handphone yang melebihi batas wajar. Jadi ketika bermain handphone dengan batas yang berlebihan tentu akan menurunkan prestasi belajar atau berpengaruh pada motivasi belajar. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, untuk sekarang Bapak ukur lagi nih tingkat
permasalahan penurunan prestasi belajar. Setelah kalian menyadari penyebabnya, sekarang Bapak ukur lagi kira-kira nanti ke depannya bakal ada penurunan enggak permasalahan kalian dan ada peningkatan enggak di prestasi belajar. Ada. Nah, kira-kira sekarang ini berada di posisi mana kalian? Masalah kalian sudah reda atau belum? Kalian di posisi mana sekarang? Mulai dari sini. Saya 3. 3 ya. Selanjutnya 2 Pak. 2 ya. Iya. Sebelahnya 2 Pak. 2 ya. Sebelahnya 1 Pak. 1. Oke, nantinya 1 Pak. 1. 3. 3. Sebelahnya 5. Sebelahnya 3. 2. Sebelahnya 4. Oke. Nah, itu artinya bahwa sekarang sudah siap untuk mencari solusi apa yang harus dihilangkan dari penyebab-penyebab itu. Nah, kita ambil tadi permasalahannya tentang berlebihan bermain handphone, bermain gadget. Nah, banyak di sini rata-rata karena handphone, karena gadget itu menurunkan prestasi belajar dan menurunkan motivasi, konsentrasi belajar. Iya Pak. Dalam artian motivasi itu jadi menurun karena banyaknya kegiatan bermain handphone itu tadi kan. Jadi males, ngerjain PR males, ngerjain sekolah males, ngerjain tugas atau bahkan ujian pun males karena motivasinya nggak ada. Nah, kira-kira nih untuk membangkitkan motivasi itu apa? Mengurangi waktu bermain HP, Pak. Mengurangi waktu bermain HP. Ada lagi untuk membangkitkan motivasi. Membangkitkan motivasi supaya menghilangkan penyebab-penyebab penurunan prestasi belajar. Kira-kira apa? Motivasi kalian nih? Membagi waktu khusus untuk belajar. Membagi waktu khusus Belajar. untuk belajar. Lebih giat lagi, Pak. Lebih giat lagi. Nah, kalau ada yang lain? Melakukan kegiatan yang positif Pak. Melakukan kegiatan yang positif. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian punya motivasi atau punya tokoh yang kalian idolakan? Ki Hajar Dewantara, Pak. Ki Hajar Dewantara. Kenapa mengidolakan itu? Karena soal pembelajaran dia sangat penting bagi kita bangsa Indonesia untuk Sangat penting ya. ya Pak. Pokoknya Ki Hajar Dewantara itu memberikan motivasi, memberikan si siapa Tama ini untuk selalu giat belajar. Dalam artian ingin mencontoh tokoh tersebut. Iya Pak. Nah, kalau si Tama ini dia menginspirasikan tokoh untuk memotivasi dia. Untuk memunculkan motivasi itu kan banyak. Apa saja kira-kira? Banyak ya. Karena untuk memunculkan motivasi itu setiap orang berbeda-beda dan ada yang orang tua mungkin, ada yang tokoh, ada yang pahlawan gitu, atau bahkan presiden menjadi tokoh idolanya, akhirnya termotivasi untuk belajar. Nah, di sini Bapak punya media lagi yang nantinya kalian akan yang menstimulus kalian dalam memotivasi dan membangkitkan kalian dalam belajar, membangkitkan kalian dalam berkegiatan di sekolah mungkin, atau pokoknya hal-hal yang positif yang akan meningkatkan prestasi belajar dan menghilangkan penyebab-penyebab yang ada itu tadi. Kalian sudah menyadari penyebabnya dan solusinya harus diselesaikan dan dihilangkan dan meningkatkan apa yang ingin kalian capai. Tentu prestasi belajar. Ya. Karena kesini ingin menyelesaikan masalah prestasi belajar yang menurun. Jadi kalau sudah ketemu solusinya harus ditingkatkan. Nah, oke, di sini Bapak punya media. Nanti kalian analisis media ini. Nah, ada yang tahu
Siapa ini? Presiden. Presiden Soekarno. Ya, Pak. Siapa dia? Presiden pertama Indonesia. Presiden pertama Indonesia. Indonesia. Ada lagi? Tahu ya tentang dia? Proklamator Indonesia. Bapak Mator. Proklamator. Berarti yang pertama memproklamatorkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI ya. Nah, oke, selanjutnya siapa? Nadiem Makarim. Siapa dia? Menteri Pendidikan Indonesia. Terus Yang menunjukkan Jakarta. mengumpulkan Jakarta. Terus yang punya apa nih? Gojek. Nah, dari tokoh-tokoh ini kalian bisa kan dari Pak Nadiem, dari Pak Soekarno dan mereka itu tentu punya motivasi yang kuat. Dari tokoh-tokoh ini kalian bisa mengambil pelajarannya, mengambil perannya, bahkan menirukan perannya, itu sangat bagus untuk memotivasi kalian. Oke, sudah ya. Tadi sudah melihat tokoh-tokoh, semoga kalian menginspirasi, semoga kalian terinspirasi juga. Nah, konseling kita hari ini akan berakhir karena waktunya sudah menunjukkan pukul berakhirnya konseling kita hari ini, berlangsung 30 menit tadi ya, Pak Karnika. Nah, untuk itu semoga konseling ini bisa menjadikan kalian lebih bisa mengerti dan bisa menyelesaikan masalah kalian dengan mandiri. Ya. Nah, permasalahan penurunan prestasi belajar ini tentu sudah selesai. Kalian sudah mendapatkan solusi masing-masing, sudah mendapatkan penyebab dan menghilangkan solusi atau solusi menghilangkan penyebab yang membuat kalian turun prestasi belajarnya ya. Oke. Untuk mengakhiri konseling pada hari ini, Bapak minta ini ada LKPD yang nantinya kalian isi. Lalu dikumpulkan ke Bapak lagi ya. Iya, Pak. Ini LKPD-nya. Ini bagikan. Kan ya. Dan kalian isi. Nanti minggu depan bertemu lagi dengan Bapak ya. Iya, Pak. Untuk mengoreksi LKPD. Sudah dapat semuanya? Sudah. Sudah ya. Nah, LKPD ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian menerapkan solusi-solusi yang sudah kalian temukan kembali ketika kalian sudah menyadari bahwa penurunan prestasi belajar itu disebabkan oleh apa tadi kan. Nah, nanti kalian bisa isikan di sini ada menentukan perilaku sasaran, gunakan perhitungan setiap hari, mengalahkan total poin Anda setiap minggu. Nah, perilaku tugas mengikuti aturan. Kalian apa yang mengikuti aturan? Misalnya hari ini tidak bermain HP atau hari ini tidak bermain game. Pada hari Senin contek. Nanti ada tanda tangan orang tua di sini juga. Nah, biar orang tua juga mengetahui bahwa kegiatan sehari-hari kalian di rumah. Dan nanti minggu depan dilaporkan ke Bapak lagi. Oke ya. Nah, nanti bisa diisi LKPD-nya di rumah. Nah, di sini Bapak juga ada evaluasi nih. Nanti juga bisa kalian isi di rumah. Nah, evaluasi ini kalian menilai apakah kegiatan konseling ini sangat membantu atau tidak.
atau kalian berikan opsi jawaban di situ, kalian conteng. Sini ada STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Nah, kalian conteng nanti. Nah, ini semuanya dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bertemu kembali untuk mengkoreksi dan merefleksi apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti dikumpul lagi ke Bapak. Oke, paham semuanya? Paham ya. Nah, untuk mengakhiri konseling pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup kegiatan ini. Semoga menjadikan pelajaran, menjadikan acuan kalian untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, semoga bisa diingat dan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi. Oke, Bapak akhiri, semangat selalu dan sukses selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum